Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Buka halaman 4. Pembahasan terakhir tentang kalimat. Ya, sebelumnya perhatikan bagannya seperti ini ya. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi 3. 1 isim. Ini sudah kita bahas. Kedua fi'il. Ketiga huruf. Isim maknanya sudah, tanda-tandanya sudah ya. Fi'il terbagi 3. Pertama fi'il madhi, maknanya sudah ya. Kemudian kedua fi'il mudhari, ini juga sudah kita jelaskan. Yang ketiga fi'il amar, ini juga sudah dijelaskan. Nah, tinggal dipahami murojaah ya. Kemudian yang terakhir, nah ini pembahasan terakhir huruf. Ya, pembahasan terakhir pembagian kalimat adalah huruf. Pembahasan terakhir adalah tentang huruf. Nah, kita baca biar sini aja ya. Huruf terakhir ya, huruf. Kata yang kurang berfungsi. Kata yang kurang berfungsi atau kata yang maknanya tidak sempurna. Jadi maknanya tidak sempurna, maksudnya maknanya tidak difahami, kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain, baik katanya isim atau fi'il. Nah, jadi huruf ini tidak berfungsi, tidak sempurna maknanya, kecuali harus ada kalimat setelahnya. Contoh huruf min. Min ini huruf. Huruf itu kalau bahasa Indonesianya, ilmu bahasa Indonesia namanya kata sambung. Huruf kata sambung. Kayak di, dari, apakah, dengan, bagi. Nah, itu namanya kata sambung. Nah, min artinya dari. Nah, tadi huruf adalah kata yang kurang berfungsi atau yang maknanya tidak sempurna kecuali bersambung dengan kata yang lain. Contoh min artinya dari. Ketika ana teleponan sama antum, lalu ana bilang min, lalu ana tiba-tiba bilang dari. Antum paham nggak yang ana ucapkan? Ana ngobrol dengan antum, ana langsung mengucapkan dari. Antum paham nggak? Paham? Tidak paham. Kecuali harus ada kalimat lain setelahnya, bersambung dengan kata yang lain sehingga bisa dipahami. Contoh, kita masukkan kalimat baitin. Apa artinya min baitin? Dari rumah. Nah, baru antum paham. Nah, apalagi antum sebutkan anak. Nah, saya dari rumah. Paham gak antum? Paham. Kalau cuma min saja, bisa dipahami nggak? Tidak. Maknanya sempurna nggak? Tidak. Maka dia harus bersambung dengan kalimat lain sehingga maknanya bisa dipahami. Ini namanya huruf. Nah, tidak sempurna maknanya kecuali harus bersambung dengan kata yang lain. Ada kalimat setelahnya. Contoh baitin, dari rumah. Baru antum paham, saya dari rumah. Nah, seperti itu. Kalau cuma min saja, dari, tentu antum tidak paham. Cuma dari, maka antum tidak paham. Nah, itu pembahasan terakhir tentang kalimat, yaitu tentang huruf. Perhatikan di bukunya, hal dari kanan ya. Hal artinya apa? Apakah? Hal apakah? Contoh, hal anta ustadzun. Nah,
apakah kamu ustaz? Kalau cuma apakah saja paham nggak antum? Ada ustaz nanya sama antum, apakah? Antum paham nggak? Tidak paham. Harus ada kalimat setelahnya. Wa artinya dan. Nah, ana ngobrol dengan antum, kata ana dan. Paham nggak antum dan? Cuma dan saja, tidak paham. Ya, harus ada kalimat setelahnya. Misal saya dan Muhammad, nah baru paham. Saya dan Muhammad di pasar. Ana wa Muhammadun fis-suq. Inna sesungguhnya, ya tulis ya, terjemahnya tulis di buku. Tulis, jangan bengong. Itu ada inna sesungguhnya. Atau artinya atau, siapkan pulpennya, alat tulisnya. Qad sungguh, qad qamatis shalah, sungguh salat ditegakkan. Qad sungguh. Saufa akan. Nah, sudah. Nah, ini pembagian kalimat. Nah, jadi kalimat terbagi 3. Kalimat dalam bahasa Arab ya, terbagi 3. Satu isim, tanda-tandanya sudah ada. Kedua fi'il terbagi 3, fi'il madhi, mudhari, amar, tinggal murojaah. Yang ketiga huruf, maknanya sudah, contoh-contohnya sudah. Nah, ini kalimat. Sekarang kita masuk pembahasan baru halaman 6. Ini sudah belum ditulis. Catat ya, ini ringkasannya. Halaman 6, judul yang baru, pembahasan baru, al-ismu bin nadhari ila bunyatihi. Isim ditinjau bangunan huruf terakhirnya. Ya, ana hapus ya. Al-ismu bin nadhari ila bunyatihi. Isim ditinjau dari bangunan huruf terakhirnya. Nah, ini pembahasan baru, judulnya al-ismu, isim. Ini isim ya, bukan fi'il. Bin nadhari ditinjau dari bunyatihi, bangunan terakhirnya. Bunyatihi. Apa bunyatihi? Bangunan huruf akhirnya atau terakhirnya, biar mudah. Huruf terakhirnya. Nah. Isim ditinjau, bin nadhar ini ditinjau. Isim ditinjau dari bangunan huruf terakhirnya. Maka ada berapa? Ada 4. Ada 4 ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Ada berapa? Ada 4 ya, siji loro telu 4. Yang pertama namanya isim maksur. Nah, isim maqsur. Yang kedua isim manqus. Yang ketiga isim mamdud. Yang terakhir isim sahih. Nah, ini yang akan kita bahas. Isim ditinjau dari bangunan huruf terakhirnya ada 4. 1 namanya maksur, 2 manqus, 3 mamdud, 4 sahih. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang, 1 jam kemudian ya. Ada 4 isim ditinjau dari bangunan huruf terakhirnya, 1 maksur, 2 manqus, 3 mamdud, 4
sahih. Hah? Ada pertanyaan? Mana pertanyaan? Oh, summa kemudian. Summa artinya kemudian, inna sesungguhnya. Halaman tadi ana halaman 4, sekarang halaman 6. Yang menyambung kemarin, kalau antum buka bukunya, catatannya ada, otomatis tinggal disambung saja. Halamannya sudah ada. Summa kemudian, inna sesungguhnya. Sudah? Nah, apa arti isim maksur? Nah, perhatikan maksur, perhatikan bukunya halaman 6 yang tulisannya hitam, paling hitam. Satu isim maqsur, ya, maqsur, maksur. Isim apa artinya? Isim yang diakhiri huruf alif. Akhirnya apa? Alif. Yang huruf sebelumnya harokatnya fathah. Nah, ujungnya alif, sebelumnya fathah. Contoh ad-dunya. Ini ujungnya apa nih? Ujung katanya alif, ini alif. Sebelumnya fathah. Nah, namanya maksur. Isim yang berakhiran alif, ini alif, ujungnya sebelumnya fathah. Contoh yang lain. Al-asa artinya tongkat. Nah, ujungnya apa ini? Alif, sebelumnya fathah. Alif, sebelumnya fathah. Namanya maksur. Isim maksur. Atau alifnya penulisannya seperti ini. Ini alif juga ya. Contoh nama Nabi Musa. Nah, Musa. Nah, ini ujungnya alif bukan ya. Ini alif ya. Tapi penulisannya seperti ya, tapi dibaca alif. Buktinya apa? Musa, bukan Musi, tapi Musa. Maka ini juga namanya maksur. Musa, makanya dibaca panjang. Musa, karena berakhiran alif. Nah, ya. Nah, perhatikan. Isim ditinjau dari bangunan huruf terakhirnya. Ada 4 maksur. Isim yang berakhiran alif, ini alif. Asa alif. Musa alif ya. Musa alif. Tapi penulisannya seperti ini. Namun dibaca alif. Musa, bukan Musi. Kalau Musi, nah baru ya. Dan tidak ada titiknya. Ketika ini tidak ada titiknya, maka dibaca alif. Musa, Isa. Nah, ini alif bukan ya ya. Ini alif bukan ya, karena tidak ada titik. Kalau bertitik maka dibaca ya. Ini enggak ada, maka dibaca alif. Isa. Nah, ini dinamakan apa? Isim maksur. Ujungnya alif, dunia, asa ujungnya alif. Harakat sebelumnya adalah apa? Fathah. Namanya isim maksur. Ujungnya alif, sebelumnya fathah. Yang kedua namanya isim mankus. Pembagian kedua, isim ditinjau dari bangunan terakhirnya, isim mankus. Apa itu mankus? Isim yang berakhiran ya. Ini ya. Nah, dan ya-nya sukun. Catatannya adalah isim yang berakhiran ya sukun. Ini sukun atau ya mati, harokatnya sukun. Ya, kalau tidak sukun maka bukan mankus. Isim yang berakhiran ya sukun. Nah, ini ya-nya sukun. Sebelumnya harokatnya kasrah. Ya sukun kasrah. Ya sukun kasrah. Ya sukun kasrah. Maka dinamakan mankus. Isim yang berakhiran ya sukun, sebelumnya kasrah. Ya sukun kasrah. Ya sukun kasrah,
isim manqus. Nah, kemudian yang ketiga namanya apa? Isim mamdud. Nah, di buku perhatikan isim yang diakhiri dengan huruf hamzah. Hamzah itu ini ya, ini hamzah. Nah, isimnya berakhiran hamzah. Ya. Sebelumnya alif. Ada alifnya enggak? Sahra'u. Ada alifnya. Hamzah sebelumnya alif. Hamzah alif, hamzah alif. Maka dinamakan mamdud. Ujungnya hamzah sebelum hamzah alif. Hamzah sebelumnya alif. Hamzah sebelumnya alif, maka dinamakan dengan mamdud. Nah, kalau ini Bang mamdud enggak? Juz'un mamdud enggak? Jawabannya bukan. Karena sebelumnya tidak ada alif. Hamzah sebelumnya alif. Hamzah sebelumnya alif. Hamzah sebelumnya alif. Ini hamzah ujungnya namun sebelumnya bukan alif. Maka bukan mamdud. Paham? Ya. Jadi mamdud itu hamzah ujungnya namun sebelumnya alif. Ada huruf alif. Nah. Kemudian yang terakhir namanya isim shahih. Isim apa? Shahih. Apa itu shahih? Nah, isim yang tidak diakhiri dengan 3 huruf di atas. Maksudnya apa? Tidak diakhiri alif. Tidak diakhiri 1 alif. Kedua apa? Ya dan hamzah. Nah, tidak diakhiri yang 3 ini. Tidak diakhiri alif, ya dan hamzah. Contohnya baitun. Apa hurufnya? Ta. Yadun, dal. Ainun, nun. Bukan alif, bukan ya dan bukan hamzah. Qalamun, syaikhun. Ini semuanya sahih karena tidak diakhiri alif, tidak diakhiri ya dan tidak diakhiri hamzah sebelumnya alif. Maka dinamakan dengan sahih. Nah. Kemudian baru catatan. Perhatikan bukunya. Catatan. Nah, catatan ini khusus untuk isim manqus. Nah, Anda tulis catatan yang di tengah itu khusus untuk manqus. Catatan khusus untuk apa? Isim manqus. Nah, manqus atau ini Arabnya. Nah, manqus ujungnya ya, sukun, sebelumnya kasrah. Perhatikan catatan, kita baca dulu. Catatannya perhatikan. Halaman 6. Ya. Apabila alif lam ini berada di awal kata. Contoh, ini alif lam. Nah, ini alif lam namanya. Alif dan lam. Ar-ra'i alif dan lam. Alif dan lam. Ya. Alif lam berada di awal kata. Apabila alif lam dihilangkan, ini kita hilangkan. Dan huruf terakhir tidak berharokat fathah, maka huruf ya juga dihilangkan. Lalu huruf sebelumnya tadi dikasratain. Dikasratain maksudnya garis bawahi. Dikasratain adalah tanwin kasrah. Tulis di bukunya. Dikasratain garis bawahi tanwin kasrah. Perhatikan. Ketika alif lamnya kita hilangkan. Contoh al-hadi. Nah, ini pakai alif lam. Masih ada alif lamnya. Masih ada. Kita hilangkan alif lamnya.
maka iya-nya hilang dan diganti dengan tanwin kasrah. Paham? Ketika alif lamnya kita hilangkan, kita rubah ke tanwin, maka iya-nya hilang. Perhatikan perbandingan. Rumah bahasa Arabnya al-baitu, pakai alif lam ya, al-baitu. Ketika ana rubah ke tanwin, maka alif lamnya hilang, baitun. Nah, al-baitu menjadi baitun. Ini normal, ini isim sahih. Namun ketika manqus, yang ini kita rubah ke tanwin, maka tanwinnya tanwin kasrah, iya-nya hilang. Paham? Ketika ini kan pakai alif lam, ada alif lamnya. Kemudian kita rubah menjadi tanwin. Sama seperti al-baitu, baitun. Nah. Al-qalamu menjadi apa tanwinnya? Qalamun. Nah, ini yang sahih, yang isim sahih. Tapi khusus untuk manqus, ketika al-hadi kita hilangkan alif lam, kita masukkan tanwin, maka iya-nya hilang. Iya-nya hilang. Kemudian kita ganti dengan tanwin kasrah. Bukan tanwin dhammah, bukan seperti ini, bukan. Khusus untuk isim manqus, ketika kita hilangkan alif lam, kita ganti menjadi tanwin, maka iya-nya hilang, diganti dengan tanwin kasrah. Contoh yang lain, ar-ra'i. Nah, ar-ra'i kita ulah ke tanwin, maka menjadi apa? Ra'in. Nah, ra'in. Kemudian ar-rami, ada ya-nya, pakai alif lam dia, ada alif dan lam. Kita tanwinkan, maka menjadi apa? Romin. Nah, ya-nya hilang, kita rubah ke tanwin kasrah. Tapi khusus untuk isim manqus, ya. Nah, ini catatan tadi yang sudah kita jelaskan. Silakan yang ingin bertanya dulu, baru setelah ini latihan, ya. Coba anak tuliskan besar ya. Ini warna hitam deh. Nah ya, perhatikan. Nah, contoh isim maksur. Nah, ini kelihatan gak nih? Ad-dunya, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ad-dunya ini namanya isim maksur. Ujungnya apa? Alif. Sebelum alif fathah. Alif sebelumnya fathah, namanya apa? Isim maksur. Isim maksur. Nah, ujungnya alif, sebelumnya fathah, isim maksur. Contoh yang kedua, nah, Musa. Nah, Musa. Ini ujung katanya apa ini? Ini alif ya. Ini alif bukan ya. Kenapa alif? Karena tidak ada titik. Jangan dibaca Musi. Ada nggak nama Nabi Musi? Nggak ada. Musa. Tulisannya bagaimana di Al-Quran? Seperti ini tulisannya. Ini ujungnya alif. Makanya dibaca panjang. Musa. Ini juga namanya maksur. Ya. Nah, kalau di buku tulisannya seperti ini, buku antum. Nah, Musa. Tapi ini alif bukan ya. Kalau ya pakai titik, ini nggak ada titiknya. Maka dibaca panjang Musa. Ini namanya isim apa? Maksur. Ujungnya alif, sebelumnya fathah.
Nama Nabi juga Isa. Ini tidak dibaca isi, salah, tapi Isa. Nah, ujungnya alif, sebelumnya fathah, namanya isim maksur. Ya, ini ingat ya, isim judulnya isim ditinjau dari bangunan huruf terakhirnya. Isim dilihat dari huruf terakhirnya. Ada huruf terakhirnya alif, alif sebelumnya fathah, namanya isim maksur. Ada namanya isim manqus, isim manqus. Nah, yang kedua isim manqus, isim yang ujungnya ya sukun. Ingat ya, ya-nya sukun, catatan. Isim manqus, isim yang ujungnya sukun, sebelumnya harokat kasrah. Contoh Al-Hadi. Nah, ini ujungnya apa? Ya dan sukun ya. Ya sukun, bukan ya berharokat, tapi ujungnya ya sukun, sebelumnya kasrah, maka namanya isim manqus. Nah, kalimat ini ujungnya ya sukun, sebelumnya kasrah, namanya isim manqus. Isim manqus. Yang ketiga isim mamdud. Contoh yang lain di buku apa, di buku isim manqus? Al-murabbi. Murabbi. Nah, ujungnya apa? Ya sukun, sebelumnya kasrah, namanya manqus. Yang ketiga namanya isim mamdud. Nah, apa mamdud? Isim yang diakhiri dengan huruf hamzah. Isim yang diakhiri dengan huruf hamzah, sebelumnya alif. Contoh di buku dawaun. Nah, hamzah itu ini ya. Ini hamzah. Dawaun ujungnya hamzah. Sebelumnya ada alif. Hamzah alif. Maka dinamakan isim mamdud. Mamdud. Contoh yang lain di buku iqtidaun. Ini yang dilihat ujungnya, ujung katanya. Nah, iqtidaun ujungnya hamzah, sebelumnya ada alif. Namanya mamdud. Namanya apa? Isim mamdud. Ujungnya hamzah, sebelumnya ada alif. Kemudian yang terakhir. Nah, yang terakhir apa? Namanya isim sahih. Nah, hapus ya. Yang terakhir, yang keempat, namanya isim sahih. Nah, apa arti isim sahih? Ini isim sahih. Nah, tulis isim yang tidak diakhiri satu, tidak diakhiri alif. Dua, tidak diakhiri ya dan hamzah. Nah, isim sahih, isim yang tidak diakhiri alif. Kalau alif isim maksur namanya. Tidak diakhiri ya. Kalau ya isim manqus. Dan hamzah itu isim mamdud. Kalau tidak diakhiri alif, ya dan hamzah, maka namanya sahih. Contoh diakhiri waw, dalwun. Nah, ujungnya waw, bukan alif, bukan ya dan hamzah, namanya sahih. Kemudian qalamun, mim ujungnya, tidak diakhiri alif ya hamzah. Baitun, ta ujungnya. Nah, maka namanya adalah isim sahih. Nah, paham? Fahim tum?
Ya, nah sekarang catatan. Ini tulis dulu. Jadi anak bikin bagannya seperti ini. Tadi kan tidak jelas. Nah. Latihan belum. Ismu bin Nazri ila bunyatih. Sebagaimana di buku sudah ada. Ini anak bikin bagan saja. Isim ditinjau dari bangunan huruf terakhir. Jadi yang ditinjau apa? Huruf terakhir. Huruf terakhir. Terakhir. Ada 4. 1, 2. Salah. Ada 4. Tadi spidol. Nah, ada 4. 1 namanya isim maksur. Isim maksur. Contohnya apa tadi? Ad-dunya. Ujungnya alif, sebelumnya fathah. Musa. Nah, ujungnya alif, ini alif, sebelumnya fathah. Yang kedua namanya manqus. Manqus. Manqus huruf terakhirnya ya sukun, sebelumnya kasrah. Contoh al-hadi. Ya sukun, sebelumnya kasrah. Ar-ra'i. Ya sukun, sebelumnya kasrah. Yang ketiga namanya isim mamdud. Ujungnya hamzah, sebelumnya alif. Contoh dawaun. Ujungnya hamzah, sebelumnya alif. Dawaun. Insya'un. Huruf terakhirnya hamzah, sebelumnya alif. Yang terakhir namanya isim shahih. Nah, selain 3 ini tidak diakhiri alif, ya dan hamzah. Tidak diakhiri alif, ya dan hamzah. Contoh qolamun, mim ujungnya. Baitun, ta. Syaikhun, kha. Maka dinamakan shahih. Kemudian catatan. Nah, catatan ini khusus untuk ini, isim manqus. Nah, catatan khusus untuk manqus. Isim manqus ini kan pakai alif lam. Nah, al-hadi. Al-hadi ada alif dan lam. Alif dan lam. Ya, isim manqus. Ya, nah. Perhatikan. Ya. Isim manqus. Catatan, ini catatan untuk khusus isim manqus. Ini catatan ya. Yang di tengah perhatikan. Nah, Anda baca bukunya halaman 6 di tengah, perhatikan. Apabila alif lam, ini alif lam. Apabila alif lam dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharokat fathah, ini kan sukun nih. Maka huruf ya ini juga dihilangkan, lalu huruf ya tadi dikasratain. Apa arti dikasratain? Tanwin kasrah. Ditanwin kasrahkan. Nah, perhatikan. Al-hadi, alif lamnya kita hilangkan, kita ganti, kita hilangkan, maka ya-nya hilang, ya-nya diganti dengan tanwin kasrah menjadi hadin. Contoh yang kedua ar-ra'i. Ar-ra'i. Nah, ini kan pakai ya ujungnya, ya sukun. Nah, kita hilangkan alif lamnya, kita ganti dengan tanwin. Nah, maka menjadi
Nah, ra'in, ya-nya hilang, ya tidak ada lagi, dan ya diganti dengan tanwin kasrah. Nah, paham? Ya. Khusus untuk isim manqus, ketika dia pakai alif lam ada ya-nya. Ketika pakai tanwin hilang ya-nya dan tanwinnya dikasrahkan. Tanwinnya dikasrahkan. Beda dengan isim sahih. Contoh sahih, al-baitu pakai alif lam, artinya rumah. Nah, kita tanwinkan maka baitun. Nah, maka menjadi baitun, ya. Isim sahih yang lain al-qalamu, kita gantikan tanwin menjadi qalamun. Namun isim manqus beda. Ketika ditanwinkan ya-nya hilang dan tanwinnya kasrah. Tapi khusus untuk apa? Isim manqus. Nah. Ya. Latihan, ya. Ini tulis dulu, baru latihan setelah ini. Siapa yang bisa jawab angkat tangan saja ya. Sudah? Latihan halaman 7 nih, itu banyak kalimat-kalimat. Nah, antum masukkan mana maksur, mana manqus, mamdud dan sahih. Tapi ana tanya ya, yang bisa angkat tangan, langsung angkat tangan ya. Ana pilih katanya, yang dapat langsung angkat tangan. Kalau salah tidak apa-apa ya. Ana enggak nyuruh antum push up ya. Enggak. Ya. Perhatikan yang bisa, tolong angkat tangannya. Kalimatnya adalah libasun. Libasun. Oke, ini aja papan tulis libasun. Perhatikan papan tulis. Libasun. Angkat tangan yang bisa. Libasun. Rifki Andika. Rifki Andika. Ya benar, ini sahih. Karena ujungnya bukan alif, bukan ya dan bukan hamzah. Bagus. Kemudian berikutnya zarqa'u. Angkat tangan. Zarqa'u. Syafiq Abimanyu. Apa Syafiq? Isim mamdud. Ya, mamdud. Isim mamdud. Ini mamdud. Nah, ujungnya hamzah, sebelumnya alif. Ahsanta. Kemudian mabniyun. Mabniyun pakai tanwin ya-nya. Ayo, Muhammad Syamsi Al-Fajar. Apa Syamsi? Mabniyun, ya-nya pakai tanwin. Isim manqus, Ustaz. Apa? Isim manqus. Isim manqus. Isim manqus kata Syamsi. Ada yang menjawab berbeda enggak? Ayo Dia Pramudia. Isim mamdud. Ada yang menjawab beda enggak? Ahmad Irwan Syah apa? Isim sahih. Mabniyun isim sahih. Kata ana, manqus ini ya-nya sukun. Ini sukun enggak? Ya-nya sukun, ya-nya mati. Kalau ya-nya tidak mati, pakai tanwin harokat, maka masuknya ke sahih. Ini sahih. Nah, ahsanta. Ini sahih. Bukan manqus. Apalagi mamdud. Mamdud kan ujungnya hamzah. Nah, ini sahih. Ya-nya tanwin. Kalau dia sukun, mati ya-nya baru manqus. Ya. Kemudian kemudian romin. Nah, romin. Ayo. Romin.
Yang belum? Ashifa, Muhammad Ashifa. Romin. Sahih. Sahih. Ada yang menjawab berbeda enggak? Farid Rizki. Farid Rizki. Tadi temannya jawab sahih. Apa Farid? Mankus. Mankus, iya. Jawabannya mankus. Kenapa mankus? Karena dia tanwinnya kasrah. Perhatikan, kenapa mankus? Karena kalau dia pakai alif lam, nah, maka ya-nya timbul. Nah, ini sama tadi catatan tadi. Perhatikan catatannya. Nah, al-hadi kalau pakai tanwin hadin. Ar-ra'i ra'in. Romin berarti apa? Ar-rami kalau pakai alif lam, maka ujungnya ada ya-nya. Namun ketika ditanwinkan ya-nya hilang. Namun tetap masuknya mankus. Apa tadi? Mankus. Nah, tetap isim mankus. Yang ujungnya ada ya. Karena ketika kita kasih alif lam di awal, ya-nya ada. Ya. Kemudian silakan lagi yang berikutnya. Musallan. Nah, musallan. Alexis mana? Silakan Alexis. Musallan. Apa Alexis? Isim sahih Ustaz. Isim sahih. Ada menjawab berbeda enggak? Ada yang temannya menjawab sahih. Apa Rendra? Rendra. Baruna. Maksur. Isim apa tadi? Maksur. Maksur. Iya, sama seperti Musa. Ada seperti huruf ya padahal enggak. Ini kan ada ininya. Nah, ana jelaskan. Nah, musallan. Ini ada ininya. Ini huruf alif. Huruf alif. Maka masuknya maksur. Ini kalau ini kan pakai tanwin nih. Kalau anak kasih alif lam, anak kasih alif lam, maka seperti ini bentuknya. Al musalla. Nah, kalau pakai alif lam, maka dibaca panjang al musalla. Maka dia masuknya apa? Mankus yang ujungnya alif. Ini alif ya. Alif ini alif. Bukan ya, tapi ujungnya alif. Sama seperti Musa, Isa, ujungnya ada ini. Ini alif. Bukan sahih, tapi adalah mankus. Bagus. 5 menit lagi. Ada pertanyaan? Ayo kita koreksi sama-sama. Perhatikan, ini Ana jawabkan sekarang. Yang sisanya, perhatikan bukunya. Sekaligus Ana terjemahkan ya. Mabniyun sahih yang dibangun, artinya dibangun. Sahra'u mamdud, padang pasir. Ramin mankus yang melempar, yang menghamput, menawak bahasa Banjar, melempar. Musallin itu mankus. Musallin mankus artinya yang sholat. Musallin yang sholat. Dalwun sahih ember. Dalwun sahih ember. Katibun sahih yang menulis. Katibun sahih yang menulis. Zarqa'u biru. Zarqa'u biru mamdud. Tulis jangan melamun. Tulis artinya.
Al-murabbi mendidik. Al-murabbi mendidik. Manqus, ujungnya ya sukun, manqus. Musallan, ya musalla. Musallan, musalla. Maksur, ujungnya alif, maksur. Qalamun sahih, pulpen. Qalamun sahih, pulpen. Libasun sahih, pakaian. Libasun sahih, pakaian. Tulis artinya. Dawaun mamdud, obat. Dawaun mamdud, obat. Al-mar'a, tempat mengembala. Maksur. Al-mar'a isim maksur, artinya tempat mengembala. Arabiyun sahih, orang Arab. Arabiyun sahih, orang Arab. Orang Banjar, Banjariyun. Orang Arab, Arabiyun. Itu isim sahih. Ibtida'un mamdud, Muhammad Asy-Syifa. Ibtida'un mamdud, artinya permulaan. Artinya permulaan. Tulis artinya, jangan bengong. Makhan, maksur, itu ada alif ujungnya. Makhan, maksur, kafe, tempat ngopi atau kafe. Kafe, tempat ngopi, kafe. Al-marma, tempat menjaga. Marma, tempat menjaga. Maksur ya, marma maksur, tempat menjaga. Al-mustalqi, yang berbaring. Al-mustalqi, yang berbaring. Isim apa? Isim manqus, ujungnya ya sukun. Manqus. Masjidun sahih, masjid. Masjidun sahih, masjid. Fathur Rahim. Insya'un, insya itu mamdud ya, artinya mengembang, artinya ya mengembang, mengembangkan. Insya'un mamdud, mengembangkan. Al-mar'iyyu sahih, yang dijaga. Al-mar'iyyu sahih, yang dijaga. Hamra'u mamdud. Hamra'u mamdud, red atau merah. Hamra'u merah. Habang bahasa Banjarnya. Mamdud itu. Muzakkin mankus. Muzakkin mankus, itu ujungnya ya kalau pakai alif lam, artinya yang berzakat. Yang berzakat. Terakhir, al-malha maksur. Al-malha maksur, tempat hiburan. Tempat hiburan. Tempat menghabiskan waktu. Malha, tempat hiburan. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Ada? Hal indakum soal, hal indakum istifsar, hal indakum ya, Alexis Romero Halim, silakan pertanyaannya. Ustadz, tadi kan ada 3 Ustadz. Ismun, fi'lun, harfu. Ya. Itu dari kalimah ya. Kalimat dibagi menjadi 3. Ya, kalimat atau kata terbagi 3. Isim, fi'il, dan huruf ya. Ada lagi? Bagus, silahkan yang ingin bertanya. Cukup? Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.